Chapter 226 Jujutsu Kaisen telah rilis dengan judul Pertempuran Menentukan di Wilayah Tak Berpenghuni, Shinjuku bagian keempat, di mana pada chapter kali ini ternyata tebasan Ryomen Sukuna di leher Gojo Satoru tak mampu membuat Gojo mendapatkan gelar almarhumnya. Itu karena Gojo lebih unggul dalam hal efisiensi saat menggunakan teknik terkutupnya, dan memang energi terkutupnya sudah di luar nalar. Tidak ada satupun dari kita yang pernah berpikir bahwa teknik terkutuk pembalik bisa digunakan untuk memulihkan teknik terkutuk itu sendiri setelah menggunakan domain expansion. Bukan cuma itu saja, bahkan Gojo memperlihatkan keahliannya dalam mengelola energi terkutuk dengan sangat jos gandos lah, menggunakan simple domain secara bersamaan dengan teknik terkutuk pembalik. Padahal itu merupakan hal yang sangat tidak lazim. Chapter dimulai di mana Sukuna berhasil menebas leher Gojo menggunakan cliff. Gojo yang sangat terkejut berusaha memegang luka tebasan di lehernya. Para shaman yang menonton dari layar pun terkejut. Bahkan Yuji berteriak, "Sensei!" Dan kita pun melihat Gojo yang telah memulihkan lehernya menggunakan teknik terkutuk pembalik. Kusakabe pun mengetahui bahwa Gojo telah menggunakan teknik terkutuk pembalik untuk melakukan penyembuhan. Higuruma lalu mengatakan bahwa ketika Gojo masih berada di wilayah domain expansion milik Sukuna, maka tebasan tersebut akan terus menyerang. Choso pun mengatakan bahwa domain Sukuna itu tidak menggunakan barrier. Jadi seharusnya Gojo juga bisa kabur dengan mudah. Hakari lalu menambahkan bahwa sekalipun area Malevolent Shrine milik Sukuna itu seluas Shibuya, namun dengan kecepatan Gojo, ia seharusnya bisa menghindarinya dengan cepat. Namun Kusakabe justru membantah perkataan Hakari dan berkata tidak. Teleportasi Gojo menggunakan limitless yang mengompresi ruang titik koordinat tujuannya. Sedangkan Gojo sudah tidak bisa menggunakan teknik terkutuknya karena domainnya baru saja hancur. Dengan kata lain, posisi Gojo di sini hanya bisa menggunakan energi terkutuknya, tapi tidak bisa menggunakan teknik terkutuknya. Miwa yang mendengar penjelasan tersebut pun auto panik dan berkata, "Itu artinya..." Dengan tatapan tajam, Kusakabe mengatakan bahwa Gojo dalam masalah besar karena Gojo akan terus-menerus terkena cliff. Gojo pun berkata dalam hati, "Ah, bagus." Lalu Sukuna dengan senyum manisnya terus menyerang Gojo. Kita pun melihat darah Gojo yang terus keluar hingga ke jalan. Namun di sini Gojo masih berkata pada Sukuna bahwa efisiensi teknik terkutuknya masih lebih besar dari teknik terkutuk milik Sukuna. Jika kita bandingkan, ada dua perbedaan antara Gojo dan Yuji yang dihantam oleh Sukuna menggunakan cliff. Pada chapter 214, yaitu Yuji yang saat itu tidak berada di dalam domain Sukuna dan menahan serangan cliff hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja. Sedangkan Gojo yang sedang berada di dalam domain Sukuna tetapi menahan cliff menggunakan teknik terkutuk pembalik. Menurut saya, GG Akutami Sensei ingin kita memahami bahwa kekuatan fisik Yuji itu memang di atas rata-rata para shaman. Dan yang paling tidak masuk akal adalah karena Yuji tidak memiliki satupun bekas luka di tubuhnya akibat tebasan cliff dari Sukuna. Nah, apakah Gojo Satoru yang tampan dan memiliki fans sejuta umat itu akan selamanya memiliki bekas luka tebasan di tubuhnya? Tiba-tiba Gojo mencoba menghindari serangan cliff Sukuna. Namun dengan cepat Sukuna mengejarnya dan berkata, "Kau pikir aku akan melepaskanmu?" Seketika itu adu taijutsu pun kembali terjadi. Gojo lalu berhasil menghantam perut Sukuna menggunakan lututnya, membuat Sukuna terjatuh dan dilanjutkan dengan gerakan cepat Gojo dan bersiap untuk menghantam Sukuna. Namun Sukuna berhasil menghindari tinju Gojo dan menendang Gojo ke depan. Mereka berdua pun kembali saling berhadapan. Sukuna berpikir dalam hati bahwa sekalipun Gojo menggunakan teknik terkutuk pembalik secara terus-menerus untuk bertahan dari tebasannya, namun menurut Sukuna, Gojo masih bisa bergerak dengan sangat baik. Begitupun dengan Gojo yang telah berlumuran darah di wajahnya. Ia berpikir bahwa pusat dari domain Sukuna terletak pada kuilnya dan bukan pada tubuh Sukuna.
Yuji lalu bertanya, apa yang terjadi jika kuil Sukuna dihancurkan? Kusakabe lalu menjawabnya bahwa biasanya hal-hal yang dianimasikan dari domain expansion itu tidak memiliki arti khusus. Dengan kata lain, sama dengan ketiadaan. Meimei lalu menambahkan dengan berkata, jika kuil itu hanyalah sebuah simbol dari domain, pertama-tama kuil itu tidak dapat dihancurkan. Bahkan sekalipun mereka mencobanya, itu tidak akan ada artinya. Karena Gojo yang memiliki Six Eyes pun tidak mencoba untuk melakukannya. Kirara pun sangat terkejut mendengar penjelasan Meimei. Ia mengatakan bahwa itu sangat mengerikan, karena tidak ada pilihan lagi. Dan tiba-tiba Gojo pun mengaktifkan simbol domain. Jika diperhatikan, simbol domain milik Gojo ini jauh lebih besar dari simbol domain milik shaman lain, seperti Kusakabe, Miwa, Todo, bahkan Yuki sekalipun. Kusakabe bahkan terkejut melihat Gojo menggunakan simbol domain. Yuki pun kembali bertanya bahwa bukankah Gojo Sensei mengatakan kalau ia tidak bisa menggunakan simbol domain? Kusakabe lalu menjawab bahwa Gojo mengatakan jika ia tidak bisa mengajarkannya. Orang jenius seperti Gojo sejak awal bisa menggunakan simbol domain, namun tidak cocok untuk mengajarkan hal seperti itu. Maki pun bertanya-tanya mengapa justru orang seperti Gojo yang harus bertanggung jawab di tahun-tahun ajaran pertama. Kita pun melihat Gojo dengan luka tebasan yang terus sembuh, sementara itu Sukuna terus menatapnya tajam. Kusakabe lalu mengatakan untuk membatalkan efek pasti kena menggunakan simbol domain, sambil terus menyembuhkan tubuhnya menggunakan teknik terkutuk pembalik. Bagaimana bisa Gojo melakukan manipulasi energi terkutuk dan teknik terkutuk pembalik secara bersamaan? Namun Choso menjelaskan bahwa itu karena output energi terkutuk yang rendah saat menggunakan simbol domain, tetapi fungsinya hanya mengulur waktu sebentar saja. Kemudian Gojo dan Sukuna kembali saling menyerang di saat Gojo tersenyum. Dengan cepat Sukuna berhasil menebas wajah dan tubuh Gojo lagi, membuat Choso mengatakan bahwa sudah kubilang. Tetapi dengan cepat Gojo kembali mengaktifkan simbol domain. Sepertinya kecil harapan Gojo bisa mengalahkan Sukuna. Itu karena Gojo hanya terus bertahan dan tidak bisa menyerang, karena teknik terkutuknya yang tidak bisa ia gunakan saat ini. Sampai-sampai Sukuna mengatakan, ini menjadi sedikit membosankan. Ngeri si Raja Kutukan ini. Padahal melawan Gojo yang lagi menggunakan simbol domain, masih sempat-sempatnya merasa bosan. Aduh. Kemudian Yuta, Kasimo, dan Hakari terkejut. Begitupun Kusakabe yang mengatakan bahwa kenapa Gojo menghentikan penyembuhannya menggunakan teknik terkutuk pembalik. Kita pun melihat bagaimana tebasan Sukuna tidak menghilang di sekujur tubuh Gojo. Ino lalu bertanya, bagaimana jika sebelum ia melanjutkan perkataannya, Yuta langsung memotong percakapan dengan mengatakan bahwa Gojo Sensei tidak akan kehabisan energi terkutuk. Mendengar itu, Ino lalu mengatakan bahwa itu adalah asumsi ketika Gojo menggunakan energi terkutuk dalam kondisi normal. Namun setelah menggunakan domain expansion dan juga menggunakan teknik terkutuk pembalik dengan output yang sangat besar, hal itu memerlukan penggunaan energi terkutuk 2 kali lipat lebih banyak. Terlebih lagi karena faktanya Sukuna terus menyerang tanpa henti. Pertarungan antara Gojo dan Sukuna masih berlanjut. Namun tiba-tiba Gojo berhenti, bahkan lehernya kembali tertebas oleh Cliff Sukuna. Tertulis bahwa apakah Gojo Satoru akan kalah? Dan tiba-tiba dengan cepat Gojo merangkul Sukuna dengan sangat erat. Sebenarnya itu adalah teknik mengunci lawan, membuat Sukuna berpikir dalam hati, kecepatan itu. Tapi di panel ini mimik wajah Sukuna mulai berubah. Mungkinkah itu adalah perasaan dari Megumi ya? Sekalipun Megumi sudah susah untuk melawan dari dalam, karena Sukuna telah melakukan ritual mandi untuk menenggelamkan Megumi jauh lebih dalam lagi. Setelah kehancurannya atas kematian Yorosu yang menggunakan tubuh kakaknya, kemudian Gojo merapalkan teknik terkutuk pembalik. Gojo juga melepaskan pelukannya pada tubuh Sukuna. Gojo pun mengarahkan 2 jarinya seperti pistol tepat di hadapan wajah Sukuna. Yuta pun berteriak, apa itu mungkin?
Lalu Yuta pun mengerti bahwa alasan Gojo tidak bisa sembuh dari tebasan Sukuna karena Gojo menyembuhkan teknik terkutuknya yang terbakar menggunakan teknik terkutuk pembalik. Nah, di bagian ini yang paling gokil dari aksi Gojo Satoru melawan Sukuna. Sepanjang cerita Jujutsu Kaisen, tidak ada satupun shaman yang pernah melakukan hal seperti itu. Dan dengan wajah menyeramkan, Gojo pun menghantam Sukuna menggunakan red tepat di wajahnya, membuat Sukuna menabrak kuilnya. Bahkan terlihat wajah Sukuna pun terluka parah. Dengan tersenyum, Gojo pun menyembuhkan luka tebasan pada tubuhnya. Sukuna lalu mengatakan, "Ya ampun, sungguh menyebalkan." Wow, gila sih. Ini baru namanya pertempuran antara shaman terkuat. Sepertinya ini merupakan chapter terbaik dari Jujutsu Kaisen, bahkan melampaui pertarungan Hakari melawan Kashimo. Dua shaman terkuat beda era saling unjuk keterampilan dalam menggunakan teknik terkutuknya. Efisiensi dalam mengelola energi terkutuk dari Sukuna dan Gojo memang beda level dari shaman yang lainnya. Namun ada yang aneh, entah kenapa sampai saat ini Sukuna tidak menggunakan Tenseido untuk melawan Gojo. Sepertinya ia memang sudah tahu bahwa di masa lalu yang mengalahkan pengguna Limitless dan Six Eyes adalah pengguna Tenseido kali ya. Tapi sayangnya minggu depan Jujutsu Kaisen libur. Oke deh minasan, sampai ketemu di chapter selanjutnya ya, bye bye.